Buat kalian yang baru keterima P3K, hati-hati kalau lewat bengkel saya. Seragam korpri kalian boleh rapi, tapi di mata saya kalian adalah target empuk buat pelunasan nota modal di bengkel bulan ini. Kembali lagi bersama saya RMR Crescent, tukang duplikat plat ya, kocak kerjanya ngawur dan tidak profesional. Halo bosku, ada cerita super kocak nih dari meja kerja saya kemarin. Jadi, waktu saya lagi sibuk getok-getok aluminium, meluruskan plat nomor konsumen yang peyangnya mirip jalanan rusak, tiba-tiba ada bayangan biru-biru adem mendekat ke bengkel. Pas saya menongak, lah saya pikir ada upacara bendera hari Senin nyasar ke tempat saya. Ternyata itu si kawan lama saya, si Bambang. Penampilannya sekarang ngeri bosku. Dia berdiri tegak, membusungkan dada, mengenakan seragam batik korpri yang motif jalak sarinya begitu menyala. Seolah-olah memancarkan aura masa depan yang cerah, bau minyak wangi PNS dan aroma jaminan hari tua. Melihat dia yang sekarang, langsunglah jiwa miskin saya bergetar hebat. Saya langsung taruh palu, saya sapa dia dengan nada paling hormat yang saya punya. Mirip rakyat jelata ketemu sultan. Saya tanya, "Wih, apa kabar nih Pak Komandan?" Luar biasa penampilannya sekarang. Silau mata saya melihatnya. Si Bambang pun tersenyum tipis. Tipe senyuman orang yang sudah punya slip gaji tetap dan tanggal muda yang pasti tiap bulan. Dia menjawab dengan nada yang diwibawakan. Dibuat berat mirip suara pejabat di TV. Alhamdulillah, begitulah bro. Sekarang saya sudah mengabdi untuk negara. Kemarin baru saja lolos seleksi dan resmi memakai seragam P3K ini. Mendengar kata P3K, mata saya langsung berbinar-binar seperti melihat tumpukan bahan plat nomor premium. Saya puji dia setinggi langit. Bahkan kalau bisa saya puji sampai menembus atmosfer bumi. Saya bilang ke dia, "Gila, hebat betul kamu sekarang bang. Jenjang karirmu sekarang sudah di atas awan. Melompat jauh. Kamu ini pahlawan tanpa tanda jasa versi modern. Abdi negara yang sangat dihormati mertua dan ditakuti oleh kolektor kredit barang. Pokoknya derajatmu sekarang sudah naik kelas sosial. Tidak seperti saya yang kerjanya cuma bermain-main dengan kaleng bekas, ketukan palu dan bocap semprot setiap hari." Dan ternyata si Bang makin bangga. Dadanya makin dibusungkan sampai kancing seragam korprinya itu kelihatan hampir lepas menahan beban kesombongan yang hakiki. Dia mulai bercerita dengan gaya bahasa yang sangat birokratis, menjelaskan tugas-tugas barunya, aplikasi kedinasan, sampai istilah-istilah keren yang jujur saya tidak paham sama sekali. Tapi sebagai kawan lama yang baik dan tahu diri, saya cuma bisa mangut-mangut sambil pasang wajah kagum maksimal. Seolah-olah dia sedang menjelaskan teori konspirasi global. Nah, disinilah insting bisnis pertukangan plat nomor saya mulai bergejolak dan berteriak. Saya melihat ada peluang omset emas di balik seragam batik birunya itu. Selagi dia masih mabuk dan melayang dengan pujian-pujian maut saya, langsung saya lancarkan strategi hasutan tingkat dewa. Saya dekati dia pelan-pelan. Saya pegang pundaknya, lalu saya bisikkan kalimat maut. "Tapi begini bang, karirmu sudah sangat mulia, mapan dan bersinar. Ini rasanya masih ada yang kurang. Kurang afdal, kurang paripurna untuk dipandang masyarakat. Coba kamu bayangkan, kamu pergi ke kantor dinas, seragam sudah rapi, sepatu mengkilap, tapi motor atau mobilmu masih pakai plat hitam biasa dengan angka mati pula. Ah, itu kurang berwibawa bang. Kurang memancarkan karisma seorang aparatur sipil negara yang disegani di jalanan." Si Bang pun langsung agak kebingungan. Dia menengok kendaraannya lalu bertanya, "Maksudnya bagaimana? Kan saya belum resmi 100% menerima SK fisik. Pangkatnya juga belum keluar total. Masa iya saya sudah mau pakai plat nomor dinas warna merah?" Nah, disitulah saya langsung memotong omongannya dengan cepat. Tidak memberikan dia celah untuk berpikir logis. Saya bilang, "Loh, ini justru itu rahasianya Mbak. Itulah yang namanya taktik mindset sukses orang besar. Kita itu harus menjemput takdir sebelum takdir itu datang sendiri ke rumah. Kamu pesan sekarang plat nomor dinas warna merah merona di bengkel saya. Nanti saya buatkan dengan bahan paling tebal 1 mm. Yang huruf-hurufnya tegak menantang badai. Dicat.
putih atau dicat merah, dan kalau perlu saya beri aksen stiker reflektif yang bisa menyala terang di kegelapan malam. Jadi begitu orang-orang di jalan melihat plat merahmu terpasang, mereka langsung minggir memberi jalan dengan rasa hormat. Mengira yang lewat ini adalah kepala dinas yang penting yang sedang buru-buru mau rapat paripurna dengan bupati. Saya hasut dia terus-menerus tanpa kasih kendor sedikit pun. Saya katakan padanya bahwa plat merah buatan saya ini bukan pelanggaran, melainkan sebuah investasi mental, biar mentalnya sudah mental pejabat eselon sejak dini. Meskipun statusnya saat ini masih menunggu surat keputusan resmi dari pusat, percaya sama saya bang, kata saya sambil ngelus-ngelus kain batik purpurnya yang masih kaku itu. Begitu plat merah ini terpasang di kendaraanmu, aura kedinasanmu akan naik 300% seketika. Lagian, siapa juga yang mau memeriksa surat-suratnya di jalanan umum? Petugas juga bakal segan kalau melihat plat merah yang mengkilap dipadu dengan wajahmu yang tegap berseragam korupsi rapi begini. Ini namanya akselerasi sosial dan efisiensi waktu di jalan raya, Bang. Si Bang mulai goyah, pertahanan imamnya retak, saya bisa melihat matanya mulai menerawang jauh ke depan. Membayangkan dirinya membelah kemacetan jalan raya dengan plat merah buatan bengkel saya. Dia sempat ragu sedikit dan berbisik, tapi kalau nanti tiba-tiba ketahuan atau ada rahasia bagaimana bro? Dengan cepat dan penuh keyakinan saya patahkan keraguannya. Tenang saja, di dunia modern ini yang paling penting itu penampilan luar dan rasa percaya diri yang tinggi. Urusan administratif dan legalitas itu belakangan. Yang penting kita terlihat gagah dan berbawa dulu di mata publik. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, iman si P3K baru ini runtuh juga akibat hasutan maut saya. Tuh dia langsung merongoh kantongnya, mengeluarkan dompet, membayar uang muka tunai tanpa nawar, dan sepakat untuk memesan plat nomor dinas rahasia itu demi gengsi sosial. Jadi begitulah kisah kocak kemarin bosku. Kesimpulannya, setinggi apapun jabatan dan seragam teman lama kamu, kamu sudah berhadapan dengan hasutan tukang plat nomor yang lagi kejar target omset bulanan. Mereka pasti akan goyah dan bayar DP juga pada waktunya.